Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini sekarang ini masih beberapa alhamdulillah ya, kita kembali lagi di acara parenting di bulan Maret ya, di bulan Maret. Artinya ini kita sudah parenting ke berapa ya? Ke-8 atau ke-9. Juli, Agustus, September, Oktober, Desember, Januari, Februari, Maret. Artinya kita sudah lumayan banyak ya parenting kita, sudah sampai 8. Tema kita kali ini adalah bagaimana mempersiapkan generasi alfa di masa mendatang atau masa depan. Oke, saya mau tanya dulu ke bunda-bunda dan mungkin ayah di sini ya yang sudah hadir di hari ini. Seperti apa gambaran masa depan atau di masa dewasa putra-putri kita ya. Putra-putri kita sekarang usianya antara 4, 5, mungkin paling ya 4 atau 5 tahunan ya sekarang. Mungkin ada yang menjelang 6 tahun yang TKB ya. Itu artinya mereka dewasa itu di tahun 2020 sekarang 2022 ya, tambah 15 tahun 2035-an ya, 2035-an mereka itu dewasa. Nah, di tahun 2035 itu kira-kira akan seperti apa? Ada yang mau mengemukakan pendapat? Silahkan bunda-bunda yang ada di sini bisa terbayang 2035 anak-anak kita itu akan berada di zaman apa? Silahkan. Oke, silakan parent berpendapat. Ya, siapa yang mau berpendapat silakan angkat tangan, raise hand. Ya, raise hand atau boleh melalui kolom chat ya, Miss ya. Boleh melalui kolom chat juga boleh. Silahkan. Supaya kita take and give ya. Jadi betul. saya tahu apa yang dibayangkan bunda dan ayah semua di tahun 2035-an itu seperti apa. Sekarang 2022 ya. 13, 12, 13 tahun mendatang. Kalau bisa sih pendapatnya melalui lisan ya supaya lebih. Iya, betul. Iya, parent silakan bisa melakukan raise hand yang ingin berpendapat. Adakah? Silakan, ayo apa saja yang terlintas di kepala bunda-bunda semua, seperti apa kira-kira bakal gimana gitu ketika anak-anak kita di usia 23, 24, 25. Ya, silahkan. Silakan, adakah parent? Ayo jangan malu-malu ayah bunda. Oh, boleh ayah Alim mau berpendapat? Ayah Alif ya, silahkan ayah Alif. Tolong videonya ya, sebentar ayah Alif. 13 tahun kemudian gitu ya. Jadi anak-anak itu saya sebenarnya masih belum kebayang dia mau jadi apa gitu. Tapi kelihatannya gitu maksud saya dia senangnya kayak matematika. Jadi mungkin dia lebih senang
saya sih pengen ngarahinya dia menjadi seseorang yang apa namanya kayak di bidang teknologi kayak begitu sebetulnya. Cuman ya untuk anak seusia itu dia masih, ya sekarang sih saya masih baru bisa melihat dia senangnya itu lebih ke hitung-hitungan angka gitu ketimbang hafalan Jadi dan lain sebagainya. matematika Dia lebih ke logika ya Pak ya. lebih ke logika, dia Mm-mm. senangnya sampai sejauh ini yang saya perhatiin gitu. Angka-angka sukanya ya. Angka-angka betul, dia lebih cepat nangkepnya gitu maksudnya. Oh iya Kayak iya. perhatian tambahan hitungan. Jadi Itu aja. diperkirakan nanti akan kemana nih Pak kalau dia sukanya angka-angka. Tadi kan Bapak sempat bilang ke teknologi mungkin ya. Nah, teknologi seperti apa nanti kira-kira di tahun 2035? Saya sebetulnya dia bukan pengen ya, pokoknya bayangan saya anak itu nanti suatu saat bisa menjadi seorang let's say kayak ahli di bidang IT gitu, atau dia mau masuk di programmer, mau masuk di hal-hal yang kayak begitu gitu maksud saya. Yang saya Per-IT-an ya Pak pengen ya? arahkan dari mulai sekarang di IT gitu maksud saya. Iya. Kayak belajar coding, programming dan lain-lain kayak begitu. Iya. Oke, terima kasih Sama-sama. Ayah Alim. Kita sudah tergambar ya dari apa yang dipaparkan oleh Ayah Alim bahwa Alim itu dia suka di angka-angka. Sementara ini ya dilihat seperti itu artinya sudah bisa melihat anak saya begini nanti sepertinya nanti ke depan akan menjadi ahli IT, entah IT di bidang apa saja gitu ya Pak ya. Oke, sekarang siapa lagi? Mungkin ada yang berbeda dari yang Miss tadi. Rega, punten, Siapa lagi? pertanyaannya Silahkan. bisa Atau diulang, Ayah? Miss Rega? Mangga. Pertanyaan bisa diulang, Miss Rega? Ada parents Ya? yang menanyakan pertanyaan untuk diulang. Pertanyaan diulang. Ya, yang tadi. Ya. Maaf, ada yang baru gabung ya. Betul. Ya, pertanyaannya adalah kita kan akan membahas tema tentang anak-anak kita yang sekarang sedang duduk di bangku playgroup dan TK ya usia antara 3, 4, 5 sampai 6 tahun ini di masa mendatang. Kita di masa mendatang itu sekitar tahun 2032 sampai 2035 itu akan seperti apa masa mendatang itu? Dunianya akan seperti apa gitu, dan anak kita akan berperan di mana gitu. Kira-kira ya. Silakan. Apa yang dibayangkan Ayah Bunda nanti ke depan ini akan seperti apa anak-anak kita? Silakan parents, barangkali ada yang mau berpendapat. Siapa lagi yang mau berpendapat lagi? Silakan. Ini ayahnya Meraki. Oke. Ayahnya Meraki, silakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 13 tahun ke depan, waduh susah ya ngebayangin 13 tahun ke depan gimana ya. Saya sih ngebayangin kadang kayak sekolah formal itu masih dibutuhkan nggak sih gitu 13 tahun ke depan gitu. Kayak orang mungkin nanti ke depan orang belajar nggak hanya cari, kan kalau sekarang kan kuliah terus satu paket tuh ya, kuliah jurusan ini sepaket dapat gelar ini gitu loh. Mungkin ke depannya orang kuliah tidak akan seperti itu, tapi spesifik ingin belajar apa gitu. Nah, jadi mungkin buat belajar apa, misalkan kayak ada sama ingin belajar tentang coding, ya udah coding aja gitu. Sama ingin belajar tentang menulis, ya udah menulis aja. Jadi orang nggak fokus lagi ke gelar, ijazah kayak gitu. Ini konsekuensinya buat kita orang tua adalah bagaimana mengarah menjadi fasilitator buat anak gitu loh. Ketika mereka memilih segala macam keahlian itu gitu. Dan nggak hanya karena alasan suka. Tapi harus mampu memberikan penghidupan buat dia dan keluarganya. Gitu. Nggak bisa hanya alasan suka. Oh, ayah aku mau ngambil jurusan ini karena aku suka. Nggak gitu. Ya mungkin seperti itu, Bu. Iya. Ya, terima kasih Ayah Meraki. Ini sudah lebih jauh lagi ya
Ayah Meraki sudah menggambarkan atau membayangkan bahwa nanti di masa depan itu apakah masih dibutuhkan sekolah formal? Jangan-jangan sudah tidak lagi ya, atau jenjang-jenjang yang seperti sekarang, misalnya SD, SMP, SMA, lalu kuliah, dapat ijazah, lalu dari ijazah itu melamar pekerjaan. Seperti sekarang mungkin sudah akan berbeda jauh, tidak mengandalkan itu ya, tapi fokus di satu bidang yang akan dia tekuni, begitu ya Ayah Meraki ya. Mungkin seperti itu. Ya, ya itu artinya kita sudah tidak lagi mengambil langkah-langkah seperti zaman kita dulu menuju sekarang ya. Jadi langkah kita akan 180 derajat berubah gitu ya. Dari membayangkan, oh saya dulu sekolah begini, anak saya juga nanti akan seperti ini. Nah itu bayangan seperti itu menurut Ayah Meraki harus sudah diubah gitu ya, harus sudah bergerak ke arah yang lebih lebih individualis ya sepertinya ya, dan lebih ke fokus di bukan ke tadi ijazah, gelar-gelar itu sudah tidak diperlukan atau tidak bergantung lah, minimal tidak bergantung pada gelar-gelar, dan juga tidak tergantung pada sarana prasarana sekolah fisik gitu ya. Itu yang dikemukakan atau dipaparkan oleh Ayah Meraki. Oke. Jadi ada dua nih yang sudah berpendapat bahwa masa depan itu kita harus menjadi fasilitator. Menurut Ayah Meraki tidak cukup anak suka di bidang tertentu, tapi juga harus diarahkan apakah itu penting untuk kehidupannya, gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang ada lagi yang mau berpendapat, mungkin ada variasi lain. Tadi sudah menggambarkan dua variasi yang berbeda ya. Silahkan. Silakan parents, ada yang mau berpendapat lagi? Kan Bunda, barangkali ada yang belum baru bergabung. Pertanyaannya itu adalah anak-anak kita yang di usia sekarang 3, 4, 5 tahun, ya anak-anak kita yang di usia 3, 4, 5 tahun, 13 tahun mendatang itu atau 15 tahun mendatang, tahun 2023 sampai 2025, 2035 itu mereka akan menjadi generasi itu, gitu, anak dewasanya di usia itu. Nah, di tahun itu akan berperan seperti apa anak-anak kita dan apa persiapan kita untuk menghadapi masa depan tersebut gitu. Silahkan, ada yang mau berpendapat lagi selain Ayah Alim dan Ayah Meraki. Yang bundanya belum ya, ini baru ayah-ayah. Silahkan. Ya, parents silakan, ada yang baru pendapat lagi nih. Sekarang giliran Bunda ya, Miss ya. Tadi sudah ayah-ayah. Sekarang bunda-bundanya nih, silakan berpendapat. Mangga. Ya, bagaimana anak-anak kita nanti di tahun 2035. 2035. Adakah parents? Tahun-tahun tersebut itu tahun berapa? 13 tahun mendatang ya, 2035. Itu apa yang kontribusi apa atau peran apa yang mereka jalani nanti di masa tersebut. Silahkan. Ayo Bunda, jangan ragu-ragu. Iya Ungkapkan Bunda, pendapatnya. silakan. Biasanya kalau parenting offline banyak yang ini ya. Nah, itu Bunda Tama. Bunda Sudah Tama. angkat tangan Bunda Tama. Oke, Bunda Tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini videonya nggak di ini soalnya Bunda lagi megang anak 2. Oh, mangga. Kalau Tama 15 tahun ke depan gitu ya. Batik sekitar usianya sudah 20 tahun atau 18 tahun mungkin
karena Bunda ngelihat dia sekarang perkembangannya ke bahasa, dia benar-benar apa ya, sama Bunda aja bahasa Inggrisnya kayaknya kalah. Oh, Iya, Tama tuh sekarang lagi suka banget sama bahasa Inggris. Dia penjumlahan pun dia kalau misalnya kita ngobrol berdua selalu pakai bahasa Inggris. oh, To plus to because for, dia selalu seperti itu di rumah. Jadi Bunda punya pikiran bahwa kayaknya Tama lebih ke bahasa, walaupun sebenarnya Tama punya kekurangan, yaitu dia itu orangnya pemalu banget. Sehingga untuk mempersiapkannya, Bunda sekarang ini lagi fokus ke hal-hal yang bisa memacu dia untuk berbicara. Seperti ngobrol sama orang-orang yang istilahnya baru buat dia gitu. Lebih ke banyak ngumpul aja sekarang. Jadi memacu dia untuk banyak bercerita, banyak ngobrol, banyak menunjukkan kalau misalnya sok Tama mau ngomong apa, mau suka apa, mau berbicara apa. Jadi lebih ke menumbuhkan kepercayaan dirinya aja. Sekarang sih lebih ke sana aja Bundanya untuk mempersiapkan istilahnya masa depannya dia gitu ya. Gitu aja sih. dari tadi memberi stimulasi untuk banyak berbicara di depan orang-orang, kan tadi kemampuan bahasanya bagus ya menurut Ibu ya. Nah itu tapi sayangnya menurut Ibu juga Tama itu agak pemalu ya. Jadi mungkin untuk memulai berbicara itu butuh starter dulu ya. Betul. Starternya betul Ya, sekali. jadi sekarang usaha Ibu adalah membuat Tama itu mau terus berbicara dengan orang-orang baru ya, supaya dia terbiasa untuk mengekspresikan bahasanya di depan orang-orang meskipun orang-orang asing ya. Begitu ya Bunda ya? Iya betul begitu aja Ya, sih. itu usaha sekarang supaya nanti siap di masa mendatang mau jadi apa aja. Mungkin seperti itu ya Bun? Iya betul Miss. Nah, sekarang di usia nanti Tama ketika kuliah ataupun mungkin di dunia dewasa, itu kira-kira gambaran Bunda akan seperti apa dunianya? Apakah sudah punya gambaran gitu? Ya, kalau Bunda sih ngelihat, kalau Bunda selalu punya pemikiran dia bakal jadi anak yang lebih ke konselor gitu ya, lebih ke ya dunia komunikasi lah gitu. Ya mungkin konselor gitu ya. Ya lebih ke arah sana gitu. Ke banyak ngomong, banyak karena memang juga kebetulan si ayah juga tipe orang yang seperti itu gitu. Jadi Bunda melihat bahwa kayaknya dia bakal di dunia kayak semacam ilmu komunikasi, HI kayak gitulah, lebih ke arah sana. Walaupun kepengennya Bunda sih nggak ke sana, tapi ya kalau anaknya punya bakat ke arah sana ya udahlah ngikutin aja. Oke, bagus Bunda sudah mengikuti bakat anak sehingga anak nanti akan merasa senang ya di dunianya nanti di masa depan. Nanti kira-kira konselor seperti apa yang dibutuhkan di tahun 2035? Apakah konselor yang sekarang atau bagaimana Bun? Punya gambaran nggak Bunda? Kalau untuk sekarang sih Bunda belum punya gambaran ya, karena Bunda belum mempelajari lebih tepat gitu, lebih dalam lagi. Cuma ya feeling Bunda sih nggak jauh-jauh dari ilmu komunikasi seperti yang Bunda bilang gitu. Komunikasi, terus juga psikologi, ya kayaknya Tama ke arah sana lah. Mungkin lebih tepatnya. Ya. Ya, oke, terima kasih banyak Bunda Tama sudah memberikan pendapatnya dan sudah menggambarkan ya putranya Tama seperti apa nanti kira-kira atau bakatnya apa, lalu akan diarahkan sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Saya rasa tiga pendapat ini sudah cukup mewakili ya, yang tadi Ayah Alim, anaknya Alim itu
sepertinya suka di angka-angka, jadi akan diarahkan mungkin dia akan menjadi ahli IT, entah nanti di masa depan IT-nya seperti apa gitu ya. Dan ayah Meraki itu melihat bahwa nanti di masa mendatang itu sepertinya akan sangat berubah total gitu, belum tentu masih dibutuhkan pendidikan formal yang seperti sekarang modelnya gitu ya. Dan juga sepertinya nanti orang-orang tidak akan mengandalkan ijazah lagi, tapi ya lebih ke keahlian dan fokus di keahliannya. Dan Bunda Tama tadi melihat Tama itu sangat berbakat di bahasa ekspresif ya, dan akan mengarahkan Tama untuk menjadi orang yang ahli dalam komunikasi. Itu yang akan dilakukan, dan Bunda Tama yakin bahwa komunikasi itu selalu diperlukan kapanpun ya, dengan cara apapun. Ya, terima kasih banyak. Sekarang kita akan mulai parenting yang bertemakan. Ini jangan-jangan sudah terjawab semua, parentingnya selesai saja ya sampai di sini. Oke, saya akan coba share screen ya. Sini. Terlihat Miss Ade? Screen-nya terlihat? Terlihat Miss, Full jelas. screen? Jelas full screen. Terlihat jelas. Oke, ini berubah? Berubah. Ya, oke, ya. Soalnya Berubah. kemarin sempat share screen tapi di halaman 1 terus nggak pindah-pindah ya. Oke, alhamdulillah kalau lancar ya. Jadi judul parenting kita kali ini adalah generasi alfa menghadapi tantangan masa depan. Nah, generasi alfa menghadapi tantangan masa depan. Generasi alfa itu generasi yang bagaimana ya? Generasi alfa gitu ya. Seperti apa generasi alfa itu? Dimulai dari sini ya. Ini kata orang, generasi alfa itu generasi tahun kelahiran 2010 sampai 2024. Ada yang bilang 2011 sampai 2025. Nggak apa-apa ya, beda-beda setahun, 2 tahun. Nah, jadi ayah bunda ini udah pasti putra-putrinya yang kelas 5 SD itu ya, itu sudah mulai masuk generasi alfa. Sampai yang jelas yang playgroup TK udah di dalam generasi alfa juga ya, generasi kelahiran alfa. Nah, orang bilang generasi ya sebelum ini ada 3 generasi yang saya paparkan di sini. Sebetulnya sebelumnya ada generasi baby boomer ya, di sebelum generasi X itu generasi saya, generasi X, generasi sebelumnya baby boomer. Nah, kita bahas dari mulai generasi Y. Generasi Y itu yang kelahiran 1980 sampai 1994. Nah, ayah bunda ini saya tebak itu rata-rata generasi Y ya, atau milenial. Biasa kita sebut generasi milenial. Itu yang lahir di tahun 80 sampai 94. Bisa jadi yang kalau yang lahir tahun 95 berarti sudah masuk generasi Z. Tapi rata-rata saya pikir ayah bunda ini kebanyakan itu generasi Y. Karena generasi Y ini cenderung menunda pernikahan, ya, cenderung menunda pernikahan. Jadi anak-anaknya masih generasi alfa, yang di generasi Y ini. Nah, generasi Y adalah generasi yang percaya diri. Jadi percaya diri adalah segalanya. Kita harus percaya diri. Dikenalnya ya dengan generasi percaya diri. Nah, sedangkan generasi Z itu yang lahir 95 sampai 2009 atau 2010 itu terkenal dengan berdaya saing. Nah, tidak cukup percaya diri, tapi harus berdaya saing. Jadi persaingan itu adalah segalanya nih di anak-anak generasi Z yang lahir 95 sampai 2009 ini lahir dari orang tua generasi X dan
Y. Nah, sebagian ada dari generasi Y, sebagian generasi X, generasi saya, ya. Generasi X itu generasi saya. Jadi generasi saya itu melahirkan anak-anak yang generasi Z yang berdaya saing. Karena di generasi X itu merasa bahwa anak-anak itu perlu unggul gitu ya. Jadi itu kan sebetulnya cerminan dari orang tuanya, itu orang tuanya seperti apa dulunya dididik, lalu mendidik anaknya ya seperti yang dia mau, gitu. Seperti yang dia tidak mau terulang pada anaknya, apa yang terjadi pada dirinya. Sedangkan kalau generasi milenial seperti ayah bunda ini, itu sudah lebih lebih progresif dari generasi X, yaitu generasi yang sudah melek teknologi, lebih melek teknologi ketimbang yang generasi X. Generasi X masih banyak yang tidak melek teknologi. Sedangkan generasi Alpha itu disebut generasi pengambil keputusan. Ini keunggulannya. Jadi anak-anak generasi Alpha ini lebih mudah dia bisa mengambil keputusan sendiri ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Keren kan? Mengambil keputusan. Dia yang mau membawa dunia ini kemana, ya si generasi Alpha ini. Dunia kita di tangan generasi Alpha. Ya, karena generasi Alpha itu lahir di akhir ya di zaman yang sangat modern ini. Saya lanjutkan ya. Nah, ini gambarannya seperti ini nih, keadaan generasi per generasi. Generasi X itu generasi saya ya. Nah, generasi ini sebelumnya generasi baby boomer itu tidak dilihat ada teknologi apa-apa. Nah, generasi X itu ada telepon, ada TV, ada surat ya, masih suratnya bukan surel atau email ya, tapi surat fisik. Nah, dulu zaman saya kecil itu masih pakai surat-suratan fisik gitu ya, kalau mau berkomunikasi dengan teman-teman ataupun siapa saja, orang tua, jauh dari orang tua ya pakainya surat gitu ya. Di kantor pun masih banyak paper ya, paper dan paper. Arsip itu paper semua. Itu generasi X. Nah, ayah bunda ini sudah masuk generasi Y. Sebagai orang tua generasi Y itu begitu lahir sudah ada komputer ya, begitu lahir sudah ada komputer meskipun belum terlalu, kalau di Indonesia belum ya. Komputer itu sekitar tahun 90-an baru ada di Indonesia ya, 90-an baru komputer dengan menggunakan disket dan sebagainya gitu ya. Lalu telepon sudah lebih canggih ya, sudah, kalau dulu telepon yang kring, nah ini sudah berubah ya teleponnya. Lalu HP belum mulai sih, HP itu akhir-akhir ya, akhir-akhir 95, 96 baru ada HP. Nah itu sudah semakin maju. Nah, ayah bunda lahir nih di generasi Y, lalu generasi Z, generasi yang sekarang sedang kuliah, ada yang sudah bekerja juga sih, generasi Z itu sebagian ya. Nah itu begitu lahir sudah ada internet. Nah, generasi Z ini ya, tahun 2000 itu kan sudah ada 95, 96 itu 90 ya sudah mulai ada internet. Jadi sudah berkomunikasi via internet ya, sudah ada HP di mana-mana. Nah, tapi belum mengenal smartphone ya, generasi Z waktu awal-awalnya ya. Nah, sedangkan generasi Alpha itu begitu lahir langsung ada smartphone. Lahir bersamaan dengan smartphone. Bahkan di dalam kandungan itu sudah orang tuanya sudah pegang smartphone ya. Itu generasi Alpha. Jadi jauh sekali ya bedanya ya. Nah ini generasi Alpha lahir di era smartphone. Jadi dia lahir, smartphone lahir. Ya.
zaman dulu, saya ingat 2009 saya masih pakai BlackBerry ya. BlackBerry itu kan setengah smart ya, nggak smart banget gitu ya. Begitu ada Android itu kan itu generasi itu ditandai itu Instagram, Android itu generasi alpha lahir ya. Sosmed bertebaran. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter dan macam-macam. Itu masa anak-anak kita lahir. Ya, anak-anak maksudnya anak-anak kalau saya generasi X ya. Anak-anak generasi milenial lahir itu di masa itu ya. Jadi benar-benar dia begitu melek langsung ada smartphone. Ya, kebayang ya seperti apa. Nah, ini cirinya ya, menurut si Mark McCrindle itu bahwa generasi alpha itu jelas lahir di atas tahun 2010 dan karena menurut penelitian itu setiap seminggu itu ada 2,5 juta yang lahir di generasi alpha ini. Jadi tahun 2025 itu kan masih dikategorikan anak yang lahir di generasi alpha. Itu akan ada 2 miliar generasi alpha di dunia ini. 2 miliar anaknya. Nah, generasi alpha ini sangat familiar dengan teknologi. Kita tidak perlu mengajarkan. Dulu kan kita, apalagi saya ya, generasi X itu harus belajar dulu. Belajar komputer, belajar segala macam ya, internet dan sebagainya. Tapi untuk generasi alpha ini, dia langsung bisa teknologi begitu lahir. Nah, generasi terdidik dan sejahtera. Nah, ini kabar gembiranya ya bahwa anak-anak generasi alpha ini akan terkenal dengan generasi terdidik dan sejahtera. Sebetulnya generasi milenial juga sekarang ini sudah terkenal dengan generasi yang lebih sejahtera dari generasi sebelum-sebelumnya ya. Ayah bunda ini termasuk generasi sejahtera. Ini lebih lagi terdidik dan sejahtera. Nah, generasi alpha karakteristiknya ya, pertama generasi paling terdidik. Nah, ini juga nih, ini tapi relatif ya, jumlah saudara kandung sedikit karena rata-rata orang tua memiliki sedikit anak. Jadi orang tua sudah mulai batasi jumlah anak ya, tidak banyak-banyak anaknya gitu, tapi cukup 2 misalnya, atau ada yang 1, ada yang maksimal 3 misalnya. Ya. Jadi jumlah saudara kandungnya tidak banyak. Mendapat fasilitas paling lengkap. Tadi kan generasi milenial itu lebih sejahtera, rata-ratanya ya, rata-rata itu lebih sejahtera daripada generasi sebelumnya. Jadi anak itu sudah pasti, bukan sudah pasti, otomatis mendapatkan fasilitas paling lengkap. Saya bilang, oh enggak, anak saya enggak, yaitu saya bilang rata-ratanya ya. Lalu mereka itu digital native, jadi digital secara lahiriah ya. Mereka itu apa-apanya serba digital, hidupnya dengan digital. Nah, semua mudah dicari di internet. Kemungkinan besar memiliki daya juang rendah. Karena semuanya sudah ada di internet. Mau cari apa? Tinggal klik. Mau cari apa? Klik, klak, klik, klak, klik, klak. Tinggal seperti kita, apalagi saya generasi X ya, itu mau cari apa? Lupa kalau ada internet, gitu. Cari di mana-mana dulu. Oh iya ya, tinggal klik. Gitu. Oh iya ya, tinggal klik. Nah, kalau ini nanti otomatis apa-apa ya nyarinya di internet, di Google atau dimanapun ya. Nah, daya juangnya terkenal jadi rendah. Ini negatifnya ya. Lalu komunikasi verbal terbatas dan kurang berkembang dengan baik. Nah, tadi kan bundanya Tama mengatakan bahwa bunda ingin Tama itu komunikasi verbalnya itu ditingkatkan. Nah, ini salah satu cara untuk mengatasi kurang berkembangnya komunikasi verbal ya. Bunda Tama sudah sangat melakukan dengan tepat menurut saya. Jadi tidak hanya anak-anak yang unggul atau bagus di bahasa, tapi semua anak itu saya rasa perlu diberi stimulasi kemampuan komunikasi verbal agar tidak terlena dengan
gadget atau internet atau apapun, akhirnya dia komunikasi verbalnya jadi terhambat atau terbatas. Nah, ini masih menurut Mark McCrindle, itu karakteristik gen alfa itu dia mengadakan penelitian bahwa anak-anak alfa itu menghabiskan dana besar hanya untuk konsumsi mainan, pakaian, dan tetek bengek teknologi baru yang cuma ada di zaman ini. Saking sejahteranya ya, sampai seperti ini. Lalu generasi yang paling terdidik daripada generasi Z, tadi sudah kita bahas, ya, terbiasa mengakses informasi via internet, apa-apa internetnya. Nah, piawai menggunakan touchscreen untuk mengakses program Android yang banyak tersedia secara bebas. Bukan hanya di gawai ya. Akrab dengan teknologi. Oh, teknologi itu adalah teman hidupnya ya. Saking apanya itu. Jarak semakin tidak berarti bagi generasi alfa. Ruang dan waktu seolah tanpa batas. Jadi mereka itu penduduk dunia. Ya. Dimanapun tidak masalah. Di ujung Eropa, di ujung Amerika, ataupun di ujung Australia, Selandia Baru, no problem. Selama ada teknologi ya, internet itu jarang ruang hanya ada di ruang maya bisa. Waktu juga kapan saja karena di tangan ininya, gadgetnya ya. Jadi waktu dan ruang tidak masalah. Tidak terhalang. Ya. Nah, pergaulan tidak lagi ditentukan dari faktor lokasi. Jadi dia punya teman sebebas-bebasnya dari mana saja. Makanya dibilang dia penduduk global atau penduduk dunia. Nah, ini juga harus kita sikapi. Bahwa dia bukan hanya warga Cirebon, warga Jawa Barat, warga Indonesia, Asia Tenggara, tapi juga warga dunia. Dia bisa punya teman dari Afrika, bisa punya dari mana-mana. Kita mungkin sekarang masih terbatas ya teman-teman dari luar negeri. Tapi generasi alfa itu nanti kita lihat, ini prediksinya si Mark McCrindle. Nanti kita lihat mereka ketika dewasa itu punya temannya itu bisa jadi aneh-aneh ya dari mana-mana. Bukan aneh-aneh, maksudnya berbagai rupa macam ya. Suku, bangsa, agama. Nah, menjadi generasi paling sejahtera. Ya. Oke, ini cirinya atau karakteristiknya. Gen alfa itu seperti ini. Ya, dia dengan hanya di dalam kamar saja dia bisa keliling dunia. Ini generasi alfa ya. Di dalam kamar saja bisa keliling dunia. Bisa kebayang ya. Oke. Nah, akhirnya kadang ada sebagian orang tua yang saya ngobrol-ngobrol gitu ya, teman-teman, bukan orang tua Aulia sih, teman-teman saya gitu, saudara-saudara saya. Oh, berarti anak sekarang harus dibekali dengan gawai dong. Karena nanti mereka kan akan bekerja dengan ini, akan berinteraksi dengan ini adalah teman akrabnya. Berarti kan harus kita bekali dengan gawai atau laptop atau screen atau internet atau apapun ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, alasan kalau tadi alasannya seperti itu, alasan orang tua yang membekali anaknya dengan gawai agar anak tidak gagap teknologi. Nah, apalagi kalau seperti saya generasi X ya, itu kan pernah gagap teknologi karena belum ada komputer waktu itu ya. Jadi teknologi benar-benar baru gitu buat kami. Belajar komputer, lalu ketemu internet itu sesuatu yang harus kita pelajari memang. Ya, karena tadinya tidak ada. Itu sesuatu yang baru. Tapi karena anak ini justru lahir dengan ini, masih bayi pun sudah ahli anak-anak itu. Ya, masih bayi pun mereka tanpa kita ajarin, mereka yang ngajarin kita bahkan kadang-kadang ya. Nah, itu akhirnya kalau kita bekali dengan gawai, itu malah mereka akan menjadi user only. Pintar menggunakan gawai.
tapi sebagai user, sebagai pengguna. Bukannya penguasa teknologi seperti yang tadi diinginkan oleh ayahnya Alim, ya, bahwa anak Alim itu harapannya bisa misalnya bergerak di bidang IT apapun bentuknya nanti di masa depan, ya. Nah, kalau ini yang dibekali, maka dia tidak bisa jadi penguasa, malah dikuasai oleh teknologi informasi itu. Nah, kalau sudah dikuasai kan bahaya nih. Jadi jangan sampai salah paham ya. Kalau anak dibekali ini malah dia akan dikuasai oleh teknologi informasi, bukan menguasai. Jadi jangan sampai anak kita hanya jadi user only atau pengguna saja. Nah, bagaimana cara mencegah anak menjadi user only? Supaya anak kita tidak menjadi user only, apa yang harus kita lakukan? Ini yang perlu kita lakukan. Orang tua harus tegas mengambil keputusan sejak dini. Jadi begitu lahir, kalau bisa ya, begitu usia tertentu, itu mengambil keputusan bahwa ini menjadi keluarga yang dikendalikan oleh teknologi informasi atau pengendali. Ada jangan-jangan kitanya sendiri itu dikendalikan oleh teknologi informasi. Jadi sebelum punya anak pun kita harus memutuskan bahwa kita mau dikendalikan sama IT atau IT yang mengendalikan kita. Sama ya. Kita mau dikendalikan atau IT atau kita yang mengendalikan IT. Itu berada di tangan kita semua. Jadi kalau kita sendiri dikendalikan, gimana anak kita, kan? Kita sendiri harus tegas bahwa saya tidak dikendalikan oleh ini, saya tidak bergantung dengan ini, saya bukan user only, ya. Oke, nah itu bisa ditularkan ke anak-anak kita bahwa mereka jangan sampai jadi orang yang dikendalikan oleh teknologi. Nah, tegas ini saya mau tekankan di sini, saya kasih bold ya, type. Tegas itu bukan berarti kita jadi orang yang otoriter ya, atau orang yang suka marah-marah. Nah, suka marah-marah bisa jadi tidak tegas. Kita marah, suara keras, teriak-teriak ya, lalu melarang-larang, itu belum tentu mencerminkan sikap tegas. Tegas adalah kita tetap lembut, tapi kita mengambil tindakan. Oh, tidak. Tidak. Ya. Nanti ya Dek, nanti. Anaknya mau teriak, mau jungkir balik, mau tantrum, tetap kita bilang, nanti ya, belum waktunya. Misal, anak kita usia di bawah 2 tahun, itu sebaiknya sama sekali tidak bersentuhan dengan ini. Screen itu kalau bisa sama sekali tidak. Di bawah 2 tahun ya. 2 tahun ke atas boleh ada screen time boleh. Tapi tadi dibatasi dengan cara apa? Dengan ketegasan kita. Kita buat jadwalnya. Misal, oke, screen time-nya jam sekian ke jam sekian, atau dalam sehari sekian menit. Sudah waktunya ya kita ambil, mau nangis mau apa, nanti besok dia tahu, oh screen. Anak bayi pun paham kalau dia dibiasakan kita bersikap tegas. Jadi itu berada di tangan kita. Kita mau tegas, bisa jadi teratur anaknya, tapi kalau kita tidak, kita tetap akhirnya ya udahlah nangis terus, tantrum, kasih, yang itu tanda-tanda bencana. Tanda-tanda bencana. Karena apa? Karena kita sudah kalah. Jangan sampai kita kalah sama anak kita. Kita harus bisa mengendalikan. Tadi sebelum kita mengendalikan
teknologi anak juga harus kita kendalikan. Jadi dengan cara apa? Dengan cara tegas. Misalnya, kalau misalnya screen time-nya 5 jam, ya 5 jam, tapi tetap ada, tapi itu kan terlalu banyak ya. Misal ini sih, oke, anak saya udah terlanjur selalu pegang gadget. Tidak bisa kalau tidak pegang gadget. Mulai dikurangi. Misalnya tadinya sehari itu bisa 10 jam misalnya ya. Misal ini. Oke, kita kurangi jadi 8 jam. Kan tidak terlalu banyak tuh, atau 9 jam. Pokoknya ada pengurangan. Ada jadwal pengurangan. Nah, tadi 10 jam, oke jadi 9 jam. Tadinya kita hitung dia screen time-nya berapa lama gitu. Harus kita bikin penelitian sendiri ya. Oh, anak saya misalnya jam 8 mulai, kalau nggak sekolah misalnya. Kalau pas hari libur jam 8 mulai sampai nanti zuhur. Terus nanti mulai lagi. Oh, berarti 10 jam nih, gimana nih? Oke, dikurangi. Jangan mulai jam 8 tapi mulainya jam 9. Itu kan udah dikurangi 1 jam tuh. Oke, nggak apa-apa, sananya sampai dia seperti biasanya. Lalu nanti seminggu kemudian dikurangi lagi. Itu caranya ya. Kalau langsung diambil juga, langsung kayak puasa screen time juga, karena dia biasa, nanti dia malah akan batinnya akan menderita ya, akan kacau ya. Jadi kita harus punya strategi. Silahkan strateginya saya serahkan ke ayah bunda masing-masing. Nah, gadget ini juga bisa buat belajar sebetulnya. Jadi selama anak screen time itu bisa sambil belajar, bukan hanya game, bukan hanya main game ya. Tapi ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil di sini. Jadi kita harus kasih link-link yang membuat anak bisa belajar dari sini, bukan malah merusak karakter dengan main game itu ya, dengan kecanduan game. Oke, cara mencegah anak dikendalikan teknologi informasi yaitu dengan cara tadi, buat aturan tegas terkait penggunaan gawai. Misalnya gawai harus nonaktif mulai pukul 18 kecuali urusan yang sangat penting. Nah, ini juga bisa diterapkan misalnya. Oke lah, pagi, siang, sore silahkan main gawai dulu misalnya. Lalu begitu maghrib mati dan tidak ada gawai lagi. Nah, ini juga kita harus terapkan. Jadi jangan sampai kita di depan anak sedang memegang HP. Meskipun ya ini agak sulit karena kadang-kadang kita perlu banget ada pesan penting atau apa. Ya kita siasati, jangan sampai kelihatan anak misalnya HP-nya ditaruh di kamar atau bagaimana, terserah lah. Itu teknis masing-masing. Yang penting anak taunya, oh no HP, jam maghrib selesai urusan HP, nggak ada lagi. Nanti kan dia bisa tidur lebih awal kalau tidak ada screen dari maghrib ya, maghrib selesai. Jadi dia bisa tidur lebih awal dan bisa lebih rapi kehidupannya ya. Oke. Nah, mempersiapkan generasi alfa seperti apa? Yang jelas anak-anak harus diberi pendidikan agama supaya mereka kuat imannya ya, beriman, bertakwa, berakhlak dan seterusnya. Lalu mengajarkan sopan santun. Nah, ini kadang-kadang karena dia biasa di depan gawai, jadi dia tidak pernah tahu apa itu sopan santun, apa itu tata krama, bagaimana cara menyapa. Kadang saya suka lihat anak-anak begitu masuk ke dalam, dia sedang asik dengan gawainya, sama sekali tidak menyapa tamu. Itu yang saya miris kadang-kadang ya. Jadi dia asik dengan gawainya, ya cuek aja gitu. Ada tamu, ada apa, dia biarin aja gitu. Padahal assalamualaikum, nggak disambut, nggak apa gitu. Itu yang tidak boleh terjadi. Kita harus tetap, meskipun anak anak sekarang itu anak gadget gitu ya, tetap harus ngajarkan sopan santun. Lalu family values juga harus ada, itu tata krama di keluarga, misalnya sama ayah, sama bunda, sama kakak, sama adik. Semua sekeluarga itu harus dibangun values-nya supaya tidak lost
ya masing-masing udah dengan gawainya masing-masing, akhirnya nggak punya value atau nilai-nilai keluarga atau norma keluarga tinggalkan. Meningkatkan kemauan berjuang, tadi kan daya juangnya rendah cirinya ya, karena semua serba internet. Itu tugas kita sebagai parents dari mereka itu meningkatkan kemauan untuk berjuang dengan cara ya memberi tantangan ke anak gitu. Jangan sampai anak karena serba mudah akhirnya begitu ada tantangan sedikit mereka jadi cengeng, mereka jadi mudah putus asa. Itu kan bahaya kalau seperti itu. Lalu membiasakan sosialisasi tadi yang sekali lagi dilakukan oleh Bunda Tama, contohnya tadi ya, Tama itu diajak ke orang-orang baru supaya dia bisa berbicara di depan orang-orang yang baru dia temui. Itu salah satu membiasakan sosialisasi, mengenalkan dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, tetangga, dan seterusnya. Ini tips mendidik anak generasi alfa. Tadi, menanamkan values dari kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatan sehari-hari itu perlu juga ada values-nya di situ. Misal bagaimana menggunakan mainan atau menggunakan perangkat alat makan, gitu ya. Caranya dari mulai mengambil sampai mengembalikan lagi, jangan sampai nanti dia sehari-hari itu karena sibuk dengan gawainya untuk makan saja dia teriak misalnya. Mbak, kalau yang ada asisten rumah tangga biasanya suka, Mbak makan, nanti mbaknya ngasih makan. Atau pokoknya teriak-teriak itu kan kurang, menurut saya values-nya kurang. Kalaupun di rumah ada pembantu, ya kita datang ke sana, Mbak ada makan buat saya enggak? Itu kan lebih nyaman ya buat mbak daripada diteriakin dia. Meskipun kita memang ada pembantu di rumah gitu ya, ataupun ke ibunya sendiri misalnya, Mama, Bunda aku mau makan. Nah, tolong ditolak kalau anaknya seperti itu ya. Jangan seperti, aduh alhamdulillah anak saya udah mau makan gitu. Nah itu di satu sisi anaknya biasanya susah makan ini jadi mau makan, tapi di sisi lain kita juga harus perhatikan bahwa itu cara yang tidak tepat, minta makan dengan teriak-teriak gitu ya. Misalnya, adik mau makan. Kalau mau makan gimana ya caranya, mintanya? Apa teriak-teriak seperti itu? Akunya tuh udah lapar, Bunda. Aku nggak, aku lagi tanggung nih main game ini misalnya. Ya sudah, selesaikan dulu gamenya. Enggak, akunya lapar misalnya. Ya, pilih salah satu, selesaikan game atau makan. Misal ini ya, ini nego kita. Jadi kalau, yaudah Bun, aku mau makan aja. Caranya gimana? Harus kita ulang terus. Bahwa, mau minta makan itu, bilang baik-baik sama bunda-bunda, aku lapar. Ada makanan nggak ya di dapur? Atau ya seperti itulah, dengan cara-cara yang lebih halus, lebih baik, jadikan kita harmonis keluarga. Jadi enggak berisi teriakan-teriakan gitu ya. Oke. Nah, melibatkan anak pada aktivitas sosial. Jadi kalau ada acara-acara atau apa, mungkin kita bisa bawa anak kita. Jangan sampai aduh anak saya nanti ngeganggu dan sebagainya. Kecuali acara yang memang tidak boleh ada anak-anak di situ ya. Atau bahkan bikin acara untuk anak-anak gitu kan. Jadi dia bersosialisasi dengan anak-anak, misalnya anak di komplek atau anak saudara-saudara, sepupu-sepupunya, bisa dengan berbagai cara, silahkan. Nah, terapkan gaya pengasuhan yang berwibawa. Nah tadi, kalau tadi sampai diteriakin kan artinya kita tidak berwibawa ya. Kalau kita berwibawa kan kita yang mengendalikan anak-anak kita. Meskipun kita ini lemah lembut, tapi tetap kendali di tangan kita sebagai orang tua. Meningkatkan daya juang. Meningkatkan life skill di rumah. Nah, ini yang perlu
untuk anak generasi alfa, sebetulnya untuk setiap generasi ya, tapi ini yang harus lebih diperhatikan karena tadi anak-anak sibuk dengan internet gitu ya, karena semuanya serba internet. Nanti apalagi nanti ya Internet of Things, semua benda sudah internet semua, serba mudah, serba instan. Sehingga life skill di rumah itu akhirnya tidak terbangun. Nah itu harus tetap life skill di rumah itu harus tetap dibangun. Internet itu butuh listrik. Kalau listriknya tidak ada bisa stres. Listrik padam, internet tidak ada, tidak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Ya kan? Nah, harus ada antisipasi. Oh, kalau listrik mati artinya apa? Artinya semua harus manual. Nah, manual ini kalau tidak biasa itu kan repot sekali. Harus dilatih dari sekarang bagaimana mengerjakan apa-apa yang manual. Di samping melatih motorik halus gitu ya, dan motorik kasarnya, juga dilatih kemampuan keterampilan hidupnya. Jadi dia bisa survive. Nah, anak-anak yang dilatih keterampilan hidup itu menurut penelitian jauh lebih bertahan gitu ya dari stres. Jauh mentalnya lebih sehat. Jadi kalau pengen anak-anak kita mentalnya sehat, diantaranya ajarkan keterampilan hidup di rumah. Keterampilan rumah, household ya. Mengerjakan pekerjaan rumah, semuanya itu dilatih satu-satu. Dilatih mencuci piring, mencuci baju, menyetrika, ya secara bertahap. Memasak dan sebagainya. Itu akan membuat anak kita mentalnya kuat. Jadi jangan salah, bukan waduh anak saya kok kayak pembantu aja ya disuruh mengerjakan pekerjaan rumah, buat apa, nanti kan sudah tidak diperlukan lagi, semua serba internet, semua serba otomatis. Tapi tidak seperti itu ya, kenyataannya tidak seperti itu. Meskipun semua serba otomatis, tetap kita harus mengajarkan mereka yang manual untuk ketahanan mentalnya, kekuatan mentalnya. Nah, perbanyak komunikasi verbal. Kita harus sering ajak ngobrol ke anak-anak kita. Ajak ngobrol. Nanti dia kemampuan verbalnya akan terbangun. Nah, ini menyikapi karakteristik generasi alfa, ya, anak generasi alfa. Karena mereka itu akrab dengan sesuatu yang instan, berarti orang tua harus menekankan pentingnya proses dalam mencapai tujuan. Nah, ini kadang-kadang yang loss ya. Apa-apa kan instan nih. Mudah. Akhirnya anak-anak itu tidak tahu bahwa itu butuh proses. Kita harus ajarkan kepada anak-anak kita bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Dan proses itu butuh waktu. Dan itu butuh kita sabar menunggu berjalannya proses kerjanya, ya. Jadi beri pengertian bahwa ini butuh proses, nak, ini butuh waktu, kita harus sabar menunggu. Nah, itu yang perlu kita ajarkan. Lalu generasi alfa ini generasi yang suka bersosialisasi juga, namun kurang suka berbagi ternyata. Mereka ini kurang suka berbagi, lebih individualis. Hal ini membuat orang tua wajib mengajarkan konsep syukur dan memberi contoh keterlibatan dalam bersosialisasi. Bahwa tidak semua di dunia ini adalah orang-orang beruntung seperti kita. Ada loh orang-orang yang seperti ini. Kita harus buka mata mereka bahwa ada orang-orang yang perlu kita bantu. Ya, ada orang-orang yang perlu kita bantu. Bahwa kita harus bersyukur kita hidup seperti ini. Nah, lalu karena mereka mudah beradaptasi sehingga terlihat kurang konsisten. Jadi kemanapun dia adaptasi ke sini mudah, adaptasi ke sini mudah. Jadi akhirnya seperti kurang konsisten. Mau kemana nih nggak jelas gitu ya. Jadi galau bisa jadi ya, nanti nggak konsisten. Ke sana ke sini iya, ke sana iya.
bingung dia. Nah, maka penekanan bahwa sesuatu yang dimulai harus diselesaikan terlebih dahulu itu diperlukan. Nah, itu kadang-kadang kan mau mengerjakan ini, anak belum selesai ditinggal. Gitu. Sifatnya anak-anak kan seperti itu kadang-kadang. Mainan belum beres itu sudah ditinggalkan begitu saja. Ganti, saya mau main yang ini. Gitu. Udah ganti, ditinggal lagi mainan yang lain. Nah, itu nanti berpengaruh di masa dewasanya, dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas apapun. Semua serba ditinggal di tengah perjalanan. Peran kita sebagai orang tua dan juga Miss sebagai guru di sekolah, di kelas, menekankan pada anak bahwa kalau sudah mulai suatu, jangan pindah dulu. Ini selesaikan sampai tuntas, baru kamu mau pilih yang lain boleh. Selesaikan, kamu belum selesai. Ajarkan menyelesaikan pekerjaan. Ya, misalnya, pekerjaannya siapa? Menyendok. Kalau di practical life kan ya, menyendok, menuang, atau apapun. Dia belum selesai, baru setengah, sudah lepas, ambil pekerjaan lain, misalnya memotong. Nggak bisa. Dia harus selesaikan dulu. Ini kamu menyendoknya udah selesai belum? Udah, Miss. Kembalikan lagi. Kembalikan lagi ke posisi semula dalam keadaan yang sama seperti waktu adik atau waktu adik ambil, waktu teman ambil. Kembalikan lagi. Sudah dikembalikan, baru dia boleh mengambil pekerjaan lain. Makanya di Montessori itu istilahnya bekerja. Pekerjaan ini sudah selesai, boleh ambil pekerjaan. Kalau belum selesai, tidak boleh. Itu harus tegas kita. Seperti itu. Nah, tidak menyukai terikat aturan baku. Nah, ini juga nih. Cirinya generasi alfa itu tidak menyukai aturan baku. Nah, karena itu kita bagaimana ya nih, orang tua harus mengenalkan norma kedisiplinan secara bersahabat dan dicontohkan dalam keseharian, bukan menyuruh. Jadi kedisiplinan itu dilakukan dengan cara yang halus, gitu ya, bukan dengan cara harus begini, enggak, bukan disuruh, tapi dibiasakan dengan cara-cara yang santai, cara yang rapi, cara yang mencontohkan aja. Kita misalnya mau anak supaya selalu makannya di sini, di meja makannya, kita mencontohkan, kita aja di meja makan, gitu kan. Anak selalu mengembalikan setelah makan, kita kasih contoh. Bunda makannya di sini dan Bunda simpan di bak cuci piring. Misalnya kalaupun anaknya belum bisa cuci piring, minimal disimpan lagi kan bisa, kalau menyimpan sih ya di bak cuci piring. Itu aturan yang tidak sengaja kita buat dan anak enjoy melakukannya kalau sudah terbiasa. Kita sudah membuktikan ya Miss di sekolah, anak-anak itu tanpa kita beri aturan baku pun kalau kita contohkan terus, mereka akan mengikuti ya tidak Miss Ade? Betul Miss Ade? Betul Miss Rega. Ya, oke. Itu cara-caranya kita bisa dengan cara-cara yang seperti di sekolah gitu ya, diterapkan di rumah. Anak-anak dibiasakan teratur dengan cara-cara yang santai dan konsisten, yang penting ya, terus sampai nanti dia terbiasa. Nah, teknologi sebagai kebutuhan mendasar nih di generasi alfa nih. Jadi jangan anak dijauhkan dari teknologi karena itu kebutuhan dasarnya mereka. Mereka akan hidup di zaman itu. Kalau tidak melek teknologi ya wassalam gitu di zaman itu ya. Sekarang aja kita ketinggalan ya kalau nggak melek teknologi, apalagi nanti misalnya udah anak kita dikurung aja nih, jangan dikasih gadget, jangan dikasih apa-apa, biarkan dia tumbuh tanpa gadget misalnya, sampai udah dewasa dia tidak paham HP, tidak paham apa-apa gitu. Itu malah bahaya ya, karena dia butuh itu untuk kehidupan di masa mendatang. Nah, oleh karena itu ya, karena anak-anak kita butuh ini banget, kita pun harus melek teknologi untuk mendampingi. Jangan sampai nanti kita
dikendalikan anak kita malah ya. Anak kita udah berselancar kemana-mana, udah bisa memanipulasi gitu. Kitanya nggak paham kalau kita lagi dibohongi sama anak kita gitu. Jangan sampai seperti itu. Sebelum anak kita canggih, gitu, kitanya dulu membuat diri kita canggih. Ada apa aja nih, fitur apa, aplikasi apa yang baru yang bisa kita peroleh. Gitu. Nah, yang mungkin akan dibuka oleh anak-anak kita. Itu harus kitanya dulu yang menguasai, sehingga ketika anak itu mengakses itu kita paham bagaimana cara oh ini bahaya nih, harus dikunci, cara kuncinya gimana, yang mana saja kan anak misalnya harus tetap diberi fasilitas ini, tapi ada fitur-fitur yang kita kunci. Nah, kalau kita tidak tahu cara menguncinya, cara ini bagaimana gitu kan, nanti akhirnya kita malah ditipu sama anak kita gitu ya, anak-anak dalam tanda petik ya. Anak-anak yang apa namanya iseng-iseng gitu ya. Jadi kita harus melek teknologi dan kita harus menguasai. Jadi kita harus menjadi pembelajar, harus belajar lagi tentang teknologi itu seperti apa. Dan sampai saya sih udah udah ketinggalan, nggak paham, terus kita nyerah, enggak. Sekarang pun anak-anak yang sekarang paham teknologi itu kan anak-anak yang sekarang remaja itu ada yang generasi X itu lebih parah lagi kan, orang tuanya lebih tidak melek teknologi. Itu bahaya kalau orang tuanya tetap tidak mau belajar. Jadi kita yang harus banyak belajar tentang teknologi. Anak-anak nggak perlu belajar, mereka sudah ready using this. Mereka udah siap menggunakan ini, kita yang harus antisipasi, mempelajari lebih jauh tentang apa saja yang bisa kita gunakan dengan teknologi informasi ini. Ya, apalagi ada artificial intelligence sekarang ya, ada AI, artificial intelligence itu kan udah kecerdasan buatan yang bisa seperti manusia ya, hampir seperti manusia. Nah, itu harus kita paham hal-hal itu, jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita malas belajar ya. Nah, generasi Alpha ini generasi yang jauh lebih cerdas dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi anak-anak kita otomatis lebih cerdas daripada kita. Mereka lebih cerdas. Peran orang tua untuk mengarahkan kemampuan anak pada hal positif diperlukan. Jadi kecerdasan itu harus diarahkan ke hal-hal yang positif. Jadi jangan khawatir anak kita, harus diajarin ini supaya cerdas. Enggak, mereka lebih cerdas. Karena dunia di tangan mereka. Mereka bisa mempelajari tentang dunia hanya dari sini. Ya. Mereka wawasannya lebih luas, jauh lebih luas daripada kita. Coba aja anak-anak sekarang, ayah bunda, ditanya tentang tentang alam semesta, tentang bumi, tentang semua pada paham, pada tahu gitu ya. Karena mereka cepat belajar, lebih cepat daripada kita ya belajarnya. Karena apa? Ya teknologi sudah canggih gitu ya, ready semuanya. Jadi tidak hanya dari buku. Kalau dulu kan dari buku itu kan susah, nyari bukunya aja susah. Sekarang buku aja sudah berkembang banyak, membahas tentang hal-hal yang rumit, hal-hal yang global, itu untuk anak-anak gitu ya. Kalau dulu kan mungkin untuk orang dewasa, untuk anak kelas SMP ke atas gitu. Kalau sekarang untuk anak TK pun sudah ada gitu buku-buku tentang wawasan gitu ya. Buku tentang wawasan. Atau ensiklopedi. Ensiklopedi itu udah buat bayi-bayi sekarang ini. Bukan cuma buat orang dewasa atau SMP ke atas. Nah, anak generasi Alpha juga mudah terpapar hal negatif. Kadang khawatir gitu lihat, kalau kita buka aja nih internet, wah ada muncul hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya ada yang tidak senonoh atau apa gitu. Nah, ini kalau ini diakses anak-anak, saya ngebayangnya gitu, kalau ini diakses anak-anak bagaimana nih? Itu kan artinya apa? Konsumsi negatif gitu yang mungkin dipaparkan begitu gitu ya, terpapar begitu saja dan anak tinggal klik
dan dapat gitu kan. Itu ngeri sekali kan kalau seperti itu. Kita sebagai orang tua itu harus bertindak sebagai barrier, pengarah, menanamkan hal positif serta mengawasi. Gimana nih caranya supaya anak ini tidak terpapar hal-hal yang seperti itu. Nah, itu tadi melek teknologi, tahu cara mengantisipasinya bagaimana, sehingga anak nyaman menggunakan gadgetnya tanpa terancam bahaya hal-hal yang negatif yang bisa mereka konsumsi. Misalnya tayangan kekerasan kah, tayangan yang tidak senonoh kah, apapun lah ya. Perlu kita awasi ya. Nah, lalu cara mendidik anak generasi alfa. Anak generasi alfa ini sosmednya nanti semakin kesana semakin besar. Mereka sudah bisa belanja sendiri ya. Tinggal klik belanja, nanti nggak ada saldo minta diisi saldonya. Udah pada bisa loh belanja anak-anak sekarang, bahkan berjualan. Ponakan saya Padahal kan udah boleh ya. Shopee, mereka generasi alfa ya. Udah mulai jualan nih. Masih nggak tahu lah masukin. Bunda, ayah bunda. Kan Nah itu kan boleh. artinya apa? Sudah benar-benar canggih ya anak sekarang ini. Di mana ya? Mau ke nyari-nyari. Anak-anak kecil Mau itu nyoba di itu tahu di Fatimah. kan ya. Nanya aja dulu. Bulan murah Punya tuh. akun Instagram, punya akun YouTube, padahal akun orang tuanya, tapi atas nama anaknya, dan kegiatan sehari-hari dijadikan konten ya, lalu jadilah penghasilan ya. Jadi anak-anak bayi-bayi sekarang sudah bisa menghasilkan, makanya dikenal lebih sejahtera hidupnya. Itu diantaranya yang bisa memanfaatkan teknologi untuk menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan. Dari bayi Instagramnya followersnya udah jutaan misalnya. Oh gimana besarnya nanti gitu kan. Itu salah satu ciri ya generasi alfa seperti itu. Mereka itu semua sudah bisa ya, akrab dengan digital. Nah, cara mendidiknya ini dia yang harus kita lakukan ya. Perbanyak aktivitas fisik. Tidak memiliki gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Karena selalu di depan gadgetnya, kecenderungannya kan anak diam saja, tidak bergerak. Nah, itu yang harus kita imbangi. Jangan sampai dia asik dengan gadget lalu fisiknya tidak dilatih. Harus nanti bisa kalau dia diam saja, apalagi makannya banyak, nanti bisa jadi obesitas, ya kan? Dan juga tidak sehat secara mental, ya, akademik juga kurang kalau anak kurang bergerak secara fisik. Jadi harus perbanyak aktivitas fisik. Jangan kerjakan pekerjaan mereka. Nah, ini yang tadi misalnya. Bukan pekerjaan rumah saja ya. Misalnya ini anak-anak yang sudah SD ataupun yang TK ya. Ada PR dari sekolah misalnya. PR-nya kalau TK mungkin mengerjakan sesuatu di rumah ya. Bukan PR mengerjakan soal ya. Nah, kalau itu misalnya mengerjakan proyek atau apa ya. Itu jangan dibantu, biarkan dia mengerjakan sendiri, menyelesaikan sendiri pekerjaan mereka. Jadi mereka akan menjadi anak yang mandiri. Fokus pada proses pembelajaran, bukan pada nilai atau standar akademik. Karena kalau kita masih fokus pada nilai, anak saya nilainya berapa ya, anak saya ranking berapa ya, masih TK udah sibuk nilai, udah sibuk ranking misalnya. Itu nanti tadi seperti ayah Meraki bilang bahwa jangan-jangan nanti itu jenjang pendidikan formal yang seperti sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Jadi kalau kita masih berkutat pada standar akademik atau nilai, ya ketinggalan gitu. Anak kita mau kemana nanti begitu dewasa masih pemikirannya jadul gitu kan.
Sedangkan nanti ke depan bisa jadi nggak ada lagi tuh nilai-nilai kayak gitu ya. Apa harus nilainya sekian dibanding teman-temannya gitu, standar ya. Harus nilainya sekian. Lalu proses tidak diperhatikan. Proses belajarnya malah tidak diperhatikan, yang penting hasil. Nah, itu tidak akan berlaku lagi di masa tahun 2035. Udah nggak ada. Seperti itu. Anak misalnya mau ngelamar kerjaan, IPK-nya cum laude, udah nggak ada. Bisa jadi ya, bisa jadi. Ini prediksi kan ya. Nggak ada. Yang ada, kamu bisa apa? Bisa kerja dari rumah? Nah, ada yang nawarin gitu. Saya bisa nggak kerja dari rumah? Bahkan seperti itu ya. Tidak mau ke kantor lagi. Maunya dari rumah kerjaannya. Saya mau kerja tapi yang pekerjaannya dari rumah misalnya. Akan seperti itu. Jadi kantor-kantor pun nanti bisa jadi sudah tidak bergedung lagi ya, kantor maya. Sudah tidak seperti sekarang ya. Yang adanya gudang-gudangnya saja kalau barang-barang, kalau itu produksi barang, kalau jasa pun bisa online semua sekarang, apapun bisa online. Ya. Jadi kalau kita masih pemikirannya harus hasil, itu tinggalan zaman. Jadi proses. Anak bisa tidak melalui proses belajar dengan baik. Langkah-langkahnya seperti apa. Itu yang harus kita fokuskan. Bahwa kamu harus mengalami ini loh. Cara harus mengamati dulu, lalu membuat riset, misalnya membuat penelitian, atau menghitung, atau memprediksi, misalnya. Itu yang harus dia lakukan, bukan ini nanti keluar nggak di ulangan hasilnya. Kalau keluar di ulangan saya mau belajar, kalau enggak saya nggak, udah nggak musim yang seperti itu ya. Sekarang aja sebetulnya udah nggak musim ya, tapi ya masih ada yang belum move on sampai sekarang, padahal harusnya sudah move on ke sana, harus sudah move on bahwa itu nanti tidak diperlukan lagi, bahkan sekarang pun harusnya tidak diperlukan lagi ya. Oke. Nah, mengutamakan penumbuhan karakter. Nah, ini dia. Penumbuhan karakter. Selain tadi kemandirian kan jelas ya, kemandirian, terus religiusitas atau pendidikan agama. Nah, karakter di sini artinya apa? Menghargai perbedaan. Karena anak-anak kita akan menjadi warga negara global, warga global, warga dunia, sudah pasti mereka berbeda-beda. Perbedaan itu harus dihargai. Mulai dari sekarang ajarkan bahwa perbedaan itu suatu keniscayaan, bahwa memang di dunia ini ya beda-beda. Dan bukan berarti karena berbeda harus kita diskriminasi, atau harus kita jauhi, atau harus kita tidak boleh berteman dengannya. Menghormati orang lain, bahwa kita harus menghormati apapun sukunya, rasnya, gitu ya, warna kulitnya, warna rambutnya, lalu bahasanya, agamanya, sukunya, apapun itu harus kita hormati. Lalu saling peduli. Nah, ini juga yang harus kita tanamkan. Kadang karena asik dengan gadget tadi sebagai user only, akhirnya dia tidak punya rasa empati terhadap manusia, terhadap manusia, apalagi terhadap hewan dan makhluk-makhluk lain ya, terhadap sesama manusia atau terhadap saudara-saudaranya saja kadang bisa jadi tidak ada rasa empati karena tidak bersentuhan langsung ya, tidak ada interaksinya sama dunia maya terus. Nah, satu lagi, mencintai alam. Mencintai alam. Kenapa? Karena semakin kita asik dengan dunia informasi maya atau teknologi informasi yang di awang-awang gitu ya, kita lupa realitas di sekitar kita seperti apa. Dunia ini sedang seperti apa sekarang. Global warming sedang mengancam nih, gimana nih? Sebagai warga dunia, kita harus peduli bahwa dunia ini harus dijadikan tempat yang lebih
baik untuk ditinggali, bukan tempat yang lebih buruk untuk ditinggali. Akhirnya kita malah terancam kalau dunia jadi tempat yang lebih buruk atas tingkah kita sendiri ya. Jadi mencintai alam itu salah satu yang harus kita tumbuhkan terus, ya, bahwa alam ini butuh kita pelihara, butuh kita jaga gitu ya, dari ancaman-ancaman kerusakan, ya, dari ancaman-ancaman kerusakan. Dengan kontribusi kita sekecil apapun, kalau semua makhluk di bumi ini berkontribusi, ya aman gitu ya, tidak akan terjadi kerusakan alam. Bagaimana kita mengalihkan kecanduan gawai anak-anak kita? Anak-anak kita nih banyak ya yang kecanduan gawai karena itu tadi lahir sudah ada smartphone. Akhirnya ya nangis-nangis dikasih, nangis-nangis dikasih smartphone. Secara tidak sadar ya, kita bukan mau menjerumuskan sebetulnya kan. Tapi karena kita awalnya udahlah biar anteng, lama-lama kecanduan dia nih sama si gawai ini. Apalagi kalau sudah ada game, wah kecanduan gamenya itu lebih parah lagi gitu ya. Jadi kecanduan gawai plus kecanduan gamenya. Game itu yang bikin kecanduan sebetulnya ya. Meskipun gawai ataupun game apapun bikin kecanduannya. Gimana cara mengalihkannya? Sebetulnya kita bisa alihkan dengan cara seperti ini ya. Kita kembali ke permainan tradisional seperti ada congklak. Itu kan sekarang ini masih dijual kan congklak-congklak gitu ya. Itu banyak manfaatnya, kayak congklak itu belajar matematika seperti tadi yang Alim bilang. Alim itu suka dengan angka-angka. Kalau dia main congklak itu dia akan perhatikan ada berapa isi dari masing-masing lubang cekungan-cekungan di congklak itu, dan dari ujung sini kalau dibagi itu akan berakhir di lumbungnya. Nah itu banyak pelajaran matematika di situ ya, di congklak itu. Banyak sekali pelajaran matematika. Ada mengestimasi, ada memprediksi, ada menghitung ya kan. Ada strategi juga ya, strategi supaya dia dapat biji kubuk sebanyak-banyaknya di lumbungnya. Gimana caranya gitu kan. Itu permainan tradisional, macam-macam ya permainan tradisional, bukan ini saja, apapun permainan tradisional, misalnya main karet, banyak kan ya, sediakan itu dan kita luangkan waktu untuk bermain bersama anak kita tentunya. Nah kalau sudah kita pernah meluangkan waktu, nanti anak juga, apalagi kalau yang kakak adik ya, mereka kan bermain sendiri, mereka akan lupa dengan gawainya. Sebetulnya anak perlu pengalihan itu ya, perlu pekerjaan nyata, karena ciri generasi alfa itu mereka gelisah kalau nggak ngapa-ngapain. Itu ponakan-ponakan saya itu kalau bilang, kalau nggak HP terus ngapain? Terus kita harus ngapain? Jadi nggak mau nganggur, nggak ngapa-ngapain. Harus ada yang dikerjakan dan dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kita hanya kasih aja, ini yang kamu kerjakan nih. Main congklak, main ini. Kalau sudah menikmati permainannya, anak akan asik dengan itu dan lupa dengan gadgetnya, bahkan lupa waktu kadang-kadang malah ya, karena keasikan bermain lagi dan main bola bekel, main bola tenis yang begitu, main macam-macam lah. Pokoknya zaman kita kecil itu saya yakin generasi milenial masih mengalami ya permainan-permainan seperti itu. Generasi sekarang yang sudah saya lihat jarang ya mereka menggunakan permainan tradisional ini. Nah, ada juga alternatif lain yang ini juga bermanfaat. Tadi kan contohnya permainan ini di congklak bisa buat matematika. Nah, bereksperimen dengan ilmu sains, sudah jelas itu memperkuat pengetahuan sainsnya. Ya, bisa kita beli misalnya buku-buku atau cari di internet aja, searching percobaan sains untuk anak apa. Nanti kita lakukan itu di rumah bersama anak-anak kita. Ya, bereksperimen dengan ilmu sains. Lalu membuat karya seni berupa gambar atau tarian. Jadi karya seni bukan cuma gambar saja ya, bisa musik juga, ya bisa tarian juga. Misalnya ya gambar dengan menggunakan apa?
gambar tidak hanya dengan menggunakan pensil warna atau krayon, ya bisa pakai arang, misalnya bisa pakai yang lain ya. Lalu tarian, gerakan tarian, menciptakan gerakan tarian itu kan satu seni ya, karya seni. Nah, coba bisa nggak, ini ada musik ini, kamu bisa nggak ciptakan gerakan dari musik ini? Nah, sudah tercipta gerakan artinya dia kreatif, itu membangun kreativitasnya, berpikir kreatifnya bahwa dia menciptakan sesuatu selain menggambar. Nah, anak juga perlu diajari memanfaatkan kemudahan teknologi. Nah, teknologi ini kan memudahkan nih. Mereka lahir di era ini, era smartphone. Nah, bagaimana cara memanfaatkan smartphone ini juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, contoh nih ya, kita bisa melakukan pendidikan literasi penggunaan gawainya, bahwa ini itu bisa digunakan untuk ini dan sebagainya. Lalu setelah itu bisa melatih anak peduli sesama yang terkena musibah dengan mengumpulkan donasi lewat video yang mereka buat dengan gawai. Jadi diajarkan bagaimana membuat video atau mengedit video. Itu kan lebih bermanfaat ya, mereka tetap dengan gadgetnya, tapi mereka dapat manfaat dari situ dengan menghasilkan sesuatu, menghasilkan karya, misalnya membuat video, membuat karya fotografi misalnya atau apapun ya. Nah, lalu melatih menyebarkannya lewat media sosial, misalnya ini ada peduli apa, lalu setelah videonya jadi disebarkanlah, cara menyebarkannya begini ya, lewat medsos, media sosial, bisa lewat Twitter, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram atau yang lainnya. Itu kita ajarkan semua. Jadi dia tadi peduli sesamanya dapat, ya kan, tadi karakternya kepedulian, peduli sesama, tidak harus mendatangi satu-satu orangnya, sudah bisa gitu ya. Membuat konten di video, dikasih tahu caranya, lalu dari konten itu mengumpulkan donasi untuk musibah di mana misalnya. Ini salah satu contoh ya, atau apapun lah kegiatannya, tidak harus seperti ini ya. Lalu setelah itu kalau sudah seperti ini, gimana caranya supaya orang-orang bisa memberi donasi? Oh, harus disebarkan nih. Nah, cara menyebarkannya bagaimana? Kita ajarkan. Nah, itu salah satu yang bisa kita manfaatkan, justru teknologi ini berguna loh, bermanfaat bagi kita gitu, untuk kebaikan bersama. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, mengasuh anak-anak agar mereka tumbuh menjadi tangguh. Jadi, usahakan anak-anak kita itu adalah merupakan generasi yang tangguh ya, karena memang tantangannya berat di masa mendatang. Di antaranya dengan menunda kesenangan. Nah, karena semua serba instan, akhirnya cenderung untuk mengikuti kesenangan tanpa mau menundanya. Dengan cara apa? Bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kasih tahu ini kebutuhan bukan, atau keinginan saja. Kalau kebutuhan harus segera dipenuhi, tapi kalau keinginan nanti dulu, ditunda. Ya, ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan keinginan yang dia inginkan, gitu ya, sesuatu yang dia inginkan. Jadi ini tunda kesenangan. Jangan apa-apa dia minta kita beri, apa-apa dia minta kita beri. Tidak. Kita lihat dulu. Minta apa? Minta makan nasi, kita beri karena itu kebutuhannya. Tapi minta jajan es nanti dulu karena itu keinginannya. Apalagi kalau yang berbahaya, ya, jangan diberi yang tidak sehat. Tapi kalaupun yang sehat, tapi kalau itu hanya jajanan, itu jangan langsung diberikan. Atau mainan misalnya, meminta beli mainan A, ya harus kita batasi. Tunda dulu. Oh, nanti tiap awal bulan. Misalnya. Mainan itu adanya setiap awal bulan. Kalau belum awal bulan belum boleh. Nah, itu kan ditunda sampai awal bulan. Jadi, awal bulan itu kapan? Tanggal 1 misalnya. Setelah Bunda gajian, misalnya. Tanggal 1-nya kapan ya? Nanti kan dia menghitung. Itu malah sekalian belajar matematika ya. Oh, ini tanggal
Sekarang tanggal 20, berarti berapa hari? 21, 20, oh 10 hari lagi atau 11 hari lagi. Itu malah jadi pembelajaran. Ya. Biasakan planning dan organizing. Jadi bisa loh bayi-bayi diajarkan planning dan organizing dengan cara yang simple ya. Set up, play, clean up. Udah, 3 langkah. Set up, play, clean up. Ya. Set up artinya apa? Ketika mau main, kita set up dulu. Ambil dari mana? Ambil sendiri mainannya. Di set up. Lalu bermain. Nah, setelah bermain, dibereskan lagi. Itu planning and organizing-nya anak-anak seperti itu. Makanya itu penting sekali itu dibangun untuk nanti di kehidupan dewasanya dia rapi segala sesuatu melalui perencanaan, lalu eksekusi, dan setelah itu diselesaikan. Ya. Lala merapikan mainan, bisa pakai buku, misalnya Lala buku tentang merapikan mainan, kalau mau ditambah itu boleh. Atau ya biasakan aja setiap hari kamu harus merencanakannya, mengorganisasikannya sampai beres. Set up, play, clean up. Beri kesempatan gagal. Nah, kadang-kadang kan anak itu, oh aku nggak bisa, Bunda, aku nggak bisa. Nah, jangan sampai dibiarkan dia bilang nggak bisa, terus kita bantu langsung. Oh sini Bunda bantu, ayah bantu. Tidak. Jangan di backup. Ketika anak itu gagal, biarkan dia gagal, nggak apa-apa. Jadi jangan mengasihani. Ya. Jangan mengasihani. Mengasihi itu bukan mengasihani. Kita harus mengasihi anak kita, tapi jangan mengasihani. Aduh kesian anak saya nanti dimarahin kalau salah misalnya. Ya nggak apa-apa, biarkan dia mengalami kegagalan itu dan kita support aja. Oh sekarang belum berhasil ya. Nanti lain kali bisa. Coba lagi, nanti dicoba lagi ya. Gagal itu biasa, terus berusaha. Itu baru luar biasa. Terus berusaha itu, usaha lagi, ayo berusaha lagi. Jadi jangan, kayak misalnya kadang-kadang saya lihat ada orang tua ini di satu ini ya, SD atau apa, anak mengerjakan PR nggak bisa, orang tuanya yang mengerjakan. Itu kan di backup ya. Di backup supaya beres. Udah yang penting beres, diserahin ke gurunya, dah selesai. Itu malah bisa merusak ya. Anak jadi tidak tangguh. Tidak punya pengalaman pahit ya. Oh, ternyata nggak bisa ngerjain PR, nggak selesai. Nggak apa-apa. Justru itu pelajaran penting. Ya. Oh, belum bisa. Tanya sama bu gurunya, yang ini belum bisa. Biar dibantu sama bu guru misalnya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita jangan membackup, guru pun jangan membackup anak didik ya. Jangan sampai nggak selesai diselesaikan sama gurunya. Kasih cara-caranya gimana, jangan dikasih jawaban. Kalau dikasih jawaban, ya tetap kita tidak membangun ketangguhan si anak. Tangguhnya itu yang perlu, bukan menyelesaikan PR-nya. Atau menyelesaikan masalahnya itu maksudnya bukan finish dan bukan, tapi tadi proses, yang menghargai proses daripada hasil ya, prosesnya. Proses belajar itu di situ. Hasilnya mau nanti nggak bisa gitu, nggak apa-apa kan udah usaha. Ya. Oke, itu saja parenting hari ini dengan tema generasi alfa, tantangannya bagaimana di masa depan. Itu tantangannya dan itu yang harus ayah bunda mungkin usahakan untuk diterapkan. Mumpung anaknya masih balita, masih mudah ya untuk dikembalikan ke fitrahnya. Ya, saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Rega atas pemaparan materinya. Sekarang parents waktunya untuk sesi tanya jawab. Mangga untuk parents yang ingin bertanya bisa raise hands. Kita ajukan berapa pertanyaan nih, Miss? Berapa? 3 boleh? Tiga. Oke. Mangga parents untuk yang ingin bertanya silakan raise hand. Adakah? Ya, parents silakan. Halo. Adakah parents? Ada yang ingin ditanyakan mengenai putra Materi, putrinya yang sekarang generasi alpha? Betul. Sepertinya sudah jelas, Miss Rega. Jadi tidak ada yang mau bertanya nih. Atau bagaimana, Miss Rega? Bisa via chat, kalau tidak Ya, kalau tidak raise hand bisa via chat. Mangga parents. Oke, adakah? Sepertinya sudah cukup jelas Miss Rega pemaparan materinya. Halo parents. sepertinya tidak ada Miss Ade. Iya, sepertinya tidak ada Sepertinya Miss. semua orang tua sudah siap sepertinya Miss Ade menghadapi Alhamdulillah. tantangan masa depan. Amin amin, mudah-mudahan parents sudah pada siap semuanya. Cukup Harapan jelas. kami begitu ya, Ayah Bunda sudah punya strategi dan sudah siap gitu untuk mengantisipasi ya Iya, betul betul Miss Rega. apa yang terjadi di masa mendatang pada putra-putrinya. Iya, saya diberikan kesempatan lagi, mangga jika ada yang ingin bertanya, silahkan parents. Yuk. Adakah? Parentsnya sudah cukup jelas, sepertinya tadi pemaparan materi dari Miss Reganya, Miss. Jadi mungkin mereka sudah tidak perlu mempertanyakan lagi seperti apa. Oke, jadi kalau tidak ada, kita akhiri saja, Miss, atau bagaimana? Kita foto bersama dulu ya Miss. Oke, kita foto bersama dulu ya. Oke, untuk parents yang available, mangga dinyalakan dulu videonya, nanti akan adik foto bersama kita dalam sesi foto bersama. Yuk, mangga di on-kan dulu kameranya. Ya. Oke. Hai Meraki. Oke, sebentar. Oke, untuk slide yang pertama dulu ya. Oke, siap. Ada Arsyad juga. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. Oke. Ya, siap ya parents ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Semuanya terima kasih parents atas kehadirannya hari ini untuk mengikuti acara virtual parenting TK Aulia. Semoga apa yang tadi Miss Rega paparkan cukup jelas. Mungkin bukan cukup jelas, tapi jelas Miss sekali Ade, ya. boleh saya kasih kata-kata terakhir? Oh boleh, silakan Miss Rega, mangga. Ya, ini kata-kata ini sebetulnya dari Pak Soleh ya barusan. Oke. Jadi begini menurut Pak Soleh katanya, Anda itu harus punya mimpi. Nah, jika Anda tidak punya mimpi, maka
Apa Pak Soleh? Anda akan diatur oleh orang yang memiliki. Jika Anda tidak punya mimpi, maka Anda akan diatur oleh orang yang punya mimpi. Betul sekali, Miss Rega, Pak Saleh, betul itu. Ya kata-kata terakhirnya. Iya, setuju sekali itu. Betul. Jadi kita harus mempunyai mimpi ya, Miss Rega, Pak Saleh. Oke, ya. Terima kasih Miss Rega, terima kasih parents, dan terima kasih untuk Miss semuanya. Oke, diakhiri saja untuk parenting kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Miss, mungkin itu Bunda Emil. Iya, gimana Miss? Bunda Emil tadi itu mengacungkan tangan. Mau bertanya. Oke. Boleh. Nanti kita bagaimana Miss Rega? Gak apa-apa, Tidak boleh. apa-apa. Oke, boleh. Mangga Bunda Emil, kami beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Miss. Maaf ini di detik-detik terakhir ya. Oke, tidak apa-apa. Sebetulnya ini entah pertanyaan atau apa, mungkin lebih tepatnya pengen ngobrol aja dengan Miss. Tadi kan pemaparan materinya memang sudah cukup banyak. Kalau dibilang paham atau ngerti saya juga nggak tahu Miss, karena banyak sekali yang masuk dan didengar gitu kan. Cuman memang ada beberapa tips yang ketika Miss terangkan itu, oh iya nanti saya harus begini, oh iya nanti saya mau begini gitu kan. Seperti itu. Hanya pada saat menyimak awal sebelum Miss presentasi itu kan ada beberapa parents yang mengungkapkan gitu kan, mereka sudah mempunyai planning jauh ke depan untuk anaknya. Nah, sedangkan saya sendiri, kok saya belum terpikir gitu sampai harus sejauh itu. Nanti anak saya 15 tahun yang akan datang mau seperti apa ya gitu. saya sendiri nggak tahu. Saya juga akan impian atau tujuan anak saya nanti mau begini ya, belum ada gambaran sama sekali gitu kan. Jadi untuk saat ini seolah-olah kami tuh jalan ngikutin arus aja gitu. Yang penting anak-anak itu saya sebagai orang tua, mereka tetap berjalan di jalannya yang benar gitu kan. Mungkin yang paling utama dari agama dulu gitu. Jadi kalau untuk secara yang pendidikan atau nanti ke depannya itu saya pribadi belum terpikir sama sekali gitu. Nah, untuk mungkin minta tipsnya juga dari Miss. Apa sih yang harus saya lakukan dan seberapa pentingnya sih saya memikirkan harus jauh ke depan seperti itu, Miss. Ya, terima kasih Bunda Emil ya pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan dari hampir semua parents ya, yang tadi menurut Bunda Emil mungkin sebagian sudah punya rencana sekian belas tahun mendatang, tapi kan tidak semua orang seperti itu ya. Jadi kan Bunda Emil sendiri bingung, saya tuh mau ngapain gitu kan, apa yang harus saya lakukan sekarang supaya tidak seperti mengikuti arus yang tadi Bunda Emil katakan, bukan begitu Bunda? Iya, kurang lebih begitu, Miss. Ya. Begini Bun, tadi Bunda sudah bilang bahwa yang penting saya sih sekarang menguatkan pendidikan agama ya. Tadi kan diantaranya memang kita harus menguatkan pendidikan agama putra-putri kita. Itu salah satu antisipasinya pertama. Yang kedua, karakter tadi kan, pembentukan karakter. Anak-anak kita kan nanti akan menjadi penduduk global, ya kan? Penduduk bukan Indonesia saja. Dengan ini, itu kan bisa berselancar ke seluruh dunia. Jadi bayangkan anak-anak kita nanti usia 15 kan mungkin sudah punya gadget sendiri ya. Bukan mungkin, sekarang aja banyak yang kecil-kecil sudah punya gadget sendiri, dan itu tidak bisa kita pungkiri kan. Mereka sudah bisa lebih canggih daripada yang generasi Z ini, yang sekarang remaja ini. Mereka nanti lebih canggih lagi kan dalam mengendalikan gadgetnya. Nah, kita sebagai orang tua nggak perlu terlalu risau gitu atau galau. Tidak akan terjadi. Itu diantaranya kan, generasi alfa itu harus pertama pendidikan agama, kedua karakter, aktivitas fisik ya, jangan sampai dia jadi generasi yang diam saja di depan gadgetnya.
Nah, aktivitas fisik itu kan sudah kita lakukan di sekolah ya, tinggal di rumah dikuatkan lagi bahwa aktivitas fisik itu penting, bahwa dia harus bergerak, bahwa dia harus bertanggung jawab dengan dengan pekerjaan rumah tangganya, ya kan, dengan fisiknya, dengan dirinya, dengan survive. Nah, pendidikan survival ini kan dari dulu sebetulnya ya, dari zaman baheula itu orang pendidikannya survival dulu, tapi karena sekarang serba instan, akhirnya kita lupa bahwa survival itu masih penting, gitu, bahwa sesuatu yang manual itu masih penting meskipun sudah serba otomatis. Nah, Bunda tinggal kuatkan itu bahwa anak itu butuh tahu bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya loh, karena mereka bisa jadi nanti tidak tahu bahwa yang namanya mencuci pakaian itu ada yang namanya pakai di kucek, misalnya di itu zaman saya masih alami gitu. Zaman anak-anak Bunda nanti karena semua sudah serba otomatis, bahkan mungkin lebih otomatis dari mesin cuci, itu mereka bingung kalau tiba-tiba mati listrik gitu. Dikiranya udah nggak bisa nyuci pakaian. Itu contoh yang paling gampang ya Bunda. Jadi jangan sampai mereka maju tapi nggak tahu asal usulnya. Justru kita ajarkan yang manual-manual itu pertama. Itu bisa kan dilakukan yang seperti itu Bunda. Nah, sebelum kita merancang anak kita mau jadi apa, jadikan anak kita anak yang tangguh tadi kan. Nah, yang tangguh itu yang bisa mengatasi ininya, bisa survival, bisa mengerjakan pekerjaannya, ya, bisa tahu bahwa yang namanya segala sesuatu ada prosesnya. Nah, anggap saja teknologi itu nggak ada, nol gitu. Ketika kita mengajarkan itu, gitu ya. Lalu untuk ininya sendiri supaya anak tidak kebablasan atau terpengaruh hal-hal negatif, kitanya sendiri yang harus belajar. Jadi kita jangan merasa cukup, saya sudah cukup bisa WhatsApp grup, bisa ini. Oh enggak, kita harus tahu fitur-fitur apa saja yang ada di teknologi internet ini. Misalnya sekarang ada blockchain, ada startup, ada apa lagi namanya? Ada mall-mall di internet, kan mall-mall virtual, ada metaverse, nanti bahkan ada kehidupan, ada komplek-komplek perumahan di virtual, nanti itu ada. Sekarang mungkin sudah ada. Itu kan saya aja kadang kok baru dengar dan nah itu kita harus update gitu. Kitanya bukan ke anak kita ya. Anak kita justru diajarkan tadi yang manual karena ini mereka sudah tidak bermasalah dengan ini. Dengan teknologi mereka lebih canggih dari kita. Tapi justru yang non teknologi mereka tidak paham. Itu yang harus kita berikan. Kemampuan verbal tadi karena dia berinteraksi dengan ini, kemampuan verbalnya jadi buruk. Kita perkuat. Kemampuan berempati, ya, peduli sosial, peduli orang, peduli lingkungan, cinta alam, itu yang harus kita lakukan, ya. Jadi ciptakan generasi tangguh, ya. Terus kita untuk anak sendiri ciptakan generasi tangguh, generasi yang berakhlak mulia. Nah, pasti nggak mungkin macam-macam, nggak mungkin jadi kriminal di dunia maya, kan? Malah bisa bermanfaat. Ketika kita mendidik mereka seperti itu, nanti mereka akan mencari jalan yang benar di sini. Mau jadi apapun, apa kata nanti, gitu kan? Sekarang ini kan ada web blogger, ada YouTube konten, konten YouTuber, ada endorser, ya, orang yang mengendorse banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kita sendiri sebelumnya tidak tahu oh ada pekerjaan ini, ada pekerjaan ini. Ya, ada counselor tadi kan, siapa yang mau counselor, web counselor, ada konsultan web, ada pengacara, ada macam-macam lah. Pokoknya di web ini ada di internet itu segala pekerjaan baru sudah tercipta, ada puluhan. Arsitek maya ya, yaitu tadi startup itu ya.
blockchain itu bisa membangun mall di virtual, bisa membangun perumahan, bisa segala macam. Pokoknya yang kita tidak bayangkan itu nggak perlu pusing, Bunda. Nanti seperti apa gitu. Ya biar aja itu berdatangan gitu ya. Yang penting anak kita sudah dibekali dengan siap gitu ya. Kalau soal itu anak kita malah lebih jago nanti, Bunda. Canggih. Tadi kan generasi yang sangat terdidik, lebih terdidik dari generasi sebelumnya. Itu cerdas, tenang aja. Yang perlu justru bukan mencerdaskan lagi, tapi memberi barrier, memberi apa sih namanya, perisai, memberi perisai supaya tidak kebablasan, supaya jadi anak yang baik meskipun dunianya nanti dunia digital, meskipun dia kehidupannya nanti di digital, tapi dia tetap jadi anak yang baik, anak yang bermoral, beragama, berakhlak. Itu Bun yang harus kita lakukan, ya. Sudah jelas, Bunda Emil? Baik, Miss. Alhamdulillah jelas. Ya. Iya, terima kasih, Miss, masukannya. Oke, parents, ada lagi kah selain Bunda Emil yang ingin bertanya? Sebelum kali ini acara akan ditutup. Ya. Oke. Waktunya sudah habis waktunya, ya, Miss ya. Iya, ya sudah. Tadi juga kita sudah membaca hamdalah karena sudah mengakhiri acara. Sekali lagi terima kasih banyak parents atas kehadirannya untuk menghadiri acara virtual parenting kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Stay safe, stay healthy, dan jangan lupa pakai masker kemanapun ya parents ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Miss Rega sudah memberikan materinya dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss boleh stay dulu ya. Pamit ya semuanya. Ya Miss, terima kasih banyak Miss Rega. Terima kasih. Terima kasih semuanya.